Halo, shalom Ibu. Shalom. Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Amin, oke. Ini gini Bu, ada yang sempat bertanya ke saya nih Bu, tentang hal puasa nih Bu. Enak ya jadi orang Kristen tidak perlu puasa? Nah, kalau dari sisi pandangan firman tuh seperti apa Bu, puasa ini sendiri Bu? Dalam kekristenan bukan berarti nggak ada puasa loh. Yesus saja dulu juga berpuasa sampai 40 hari. Tapi sekarang dalam perjanjian baru puasa itu tidak ditentukan sendiri oleh kita. Kapan waktunya, berapa hari dan sebagainya. Tapi orang Kristen itu berpuasa ketika disuruh atau digerakkan Roh Kudus, berapa hari dan apa yang didoakan dalam puasa itu. Itu sebabnya ketika kita berpuasa, jam-jam makan pagi, makan siang, makan malam, kalau puasanya itu dari malam, itu kita pakai untuk berdoa. Jangan dipakai untuk window shopping. Ditambah nanti jam-jam di luar itu. Jadi ketika doa puasa banyak berdoa pribadi atau bersekutu pribadi dengan Tuhan. Dan apa yang didoakan Roh Kudus akan taruh. Mungkin Roh Kudus memerintahkan kita berpuasa misalkan 1 minggu supaya terjadi kebangunan rohani di gereja ini, atau hamba Tuhan ini, atau berdoa puasa untuk Indonesia supaya Indonesia aman, tentram, damai. Nah, atau mungkin lebih spesifik lagi, kita digerakkan Roh Kudus berdoa puasa untuk pertobatan orang tua kita, saudara kita, atau seseorang. Tapi intinya semuanya menggerakkan Roh Kudus. Baik poin yang mau kita doakan dalam puasa itu, maupun waktu berapa lama, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu semuanya Roh Kudus yang menentukan. Saya sarankan kalau mau berdoa puasa jangan hanya gara-gara pengen punya sebuah mobil, kayaknya terlalu simple. Saya percaya ketika Roh Kudus menggerakkan kita berpuasa, pasti untuk hal-hal yang lebih besar dari itu, lebih mulia daripada itu. Dan jangan pernah orang Kristen ketika dia berpuasa kemudian ditanya, kamu doa puasa untuk apa? Nggak tahu, pokoknya saya tergerak berpuasa. Roh Kudus tidak pernah menggerakkan kita berpuasa dengan tidak memberitahu untuk apa kita doa puasa gitu. Karena Roh Kudus itu sangat tertib dan dia menggerakkan kita melakukan sesuatu, pasti ada rencana Allah. Amin. Ya, jadi ini tidak akan mungkin orang Kristen bilang lagi berpuasa tapi nggak tahu puasa buat apa. Saya cuma digerakkan Roh Kudus, nggak akan mungkin begitu. Pasti Roh Kudus kasih tahu, you berpuasa, atau ada keinginan berpuasa, masuk inspirasi, atau kalau kita sudah dengar suara Roh Kudus, berpuasalah buat Indonesia, berpuasalah untuk pertobatan orang tuamu dan sebagainya. Ya, kalau untuk materi saya rasa nggak perlu puasa lah ya, walaupun ya itu bukan dosa, tapi itu terlalu simple. Kalau kamu udah tahu bahwa berkat materi sudah diberikan dalam Yesus Kristus, ambil aja dengan iman dan mengucap syukur. Kamu udah pernah minta dan mengambil, kamu mengucap syukur dan terima. Nah gitu. Puasa tuh hal yang lebih besar, lebih mulia, lebih hebat. Atau biar terjadi kebenaran rohani di gereja saya. Amin. Why not? Gitu. Kemudian ketika berdoa puasa, memang di sini itu sebabnya tidak ada ketentuan puasa harus bulan ini, tanggal segini sampai ke sini. Dan kita juga puasa sekali lagi bukan karena disuruh orang, tapi karena Roh Kudus menggerakkan. Tapi bisa kita digerakkan Roh Kudus. Ternyata ada seseorang juga digerakkan Roh Kudus dengan tepat yang sama. Waktu kita digerakkan Roh Kudus, misalkan dari Senin mulai Sabtu, dia juga digerakkan begitu. Itu bisa juga. Jadi bukan berarti ketika saya misalkan ngajak mari-mari yuk doa puasa yuk dari tanggal segini sampai segini, terus kamu ini kan disuruh manusia, nggak gitu. Kamu cek dengan dorongan roh. Ketika rohmu digerakkan Roh Kudus, kenapa tidak?
makin banyak yang berpuasa dengan sehati, makin besar hasil yang dihasilkan dari doa puasa itu. Amin. Makin luar biasa, kan begitu. Tapi kalau ngikut-ngikutin orang, sementara doa puasanya ya cuman nggak makan, nggak minum, sekalian diet, ya nggak gitu. Dalam perjanjian baru intinya semua adalah gerakan roh. Semua adalah kehendak roh, sesuai dengan kehendak hati Bapa dan kehendak Tuhan Yesus, karena mereka semua yang punya rencana yang tertentu dan indah buat kita. Amin. Ya. Terus kemudian di Alkitab, kalau kita berpuasa nggak usah pamer, fasting, nggak perlu. Sekalipun kita lagi diundang di tempat pesta ulang tahun, kemudian karena kita lagi digerakkan roh untuk berpuasa, kita jangan makan deh, jangan minum deh, soalnya kan saya lagi puasa. Terus ditanya sama teman, kenapa nggak makan? Fasting, atau belum ditanya aja udah ngomong dulu fasting itu kan berpuasa. Saya sedang berpuasa, nggak perlu pamer begitu, atau kemudian kamu kelihatan sendu menunjukkan bahwa kamu sedang berpuasa. Nggak begitu juga, karena di dalam firman Tuhan justru kalau berpuasa, hayo cuci mukamu dengan minyak supaya kelihatan wajahmu berseri-seri. Di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan bahwa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Jangan mengubah air mukanya supaya dilihat orang sedang puasa. Kelihatan sedih, kelihatan murung, kelihatan sendu, enggak gitu. Bahkan kita suruh meminyaki kepala kita, mencuci muka kita supaya tetap fresh. Orang boleh tidak tahu kita sedang berpuasa, tapi Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tahu dan melihat kita sedang berpuasa. Amin. Jadi intinya jangan pamer dan jangan menyombongkan diri, supaya orang berpandangan kita rohaninya sering puasa, tapi puasanya pamer. Dia aku lagi puasa kayak puasa. Ya. Terus kemudian dalam Matius 6 ayat 18, jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, tapi biarlah Bapamu di surga yang bisa melihat engkau, walaupun dia di tempat tersembunyi, dia tetap bisa melihat dan dia mengabulkan doa puasa kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi itulah puasa yang tertulis dalam Alkitab. Bahkan di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai 15 dikatakan puasa itu bukan menindas orang, bukan marah-marah dan sebagainya, tapi justru yang puasa yang dikehendaki adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kutuk. Jadi artinya kita justru harus membebaskan orang melalui apa? Ya pelayanan kita jalan terus, pakai urapan kuasa roh kudus, melepaskan orang yang masih terikat roh tertentu, melakukan pelayanan pelepasan, memberitakan Injil, mendoakan orang sakit dan sebagainya. Kemudian menjadi berkat, karena di ayat yang ke-7 itu memecahkan roti dan memberi kepada orang yang lapar, ya. Orang yang telanjang kita beri pakaian, artinya kita menjadi berkat. Dan ayat yang ke-8, maka terang kita akan merekah seperti fajar. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan dipuaskan hasrat kita dari kekeringan hati. Kan kadang-kadang ada orang Kristen hatinya merasa kering. Kemudian kita akan dialiri dengan air yang baik. Dan ayat 12-nya, kita akan dipakai Tuhan untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Artinya Tuhan akan memakai kita membangun orang lain, bukan menghancurkan, bukan menindas orang, bukan mematahkan semangat orang, tapi membangun orang lain. Nah, manfaatnya luar biasa. Jadi intinya Mario, puasa buat orang Kristen itu caranya adalah digerakkan oleh Roh Kudus. Waktu dari jam berapa sampai jam berapa, berapa hari. Dan yang kedua, Roh Kudus akan memberitahu kita atau memberi masukan kepada kita, beban di hati. Kita berdoa puasa buat apa? Dan saya percaya Roh Kudus akan memberi untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Karena kalau hanya berdoa puasa
soal materi terlalu simple. Kalau materi minta ambil dengan iman, percaya sudah menerima, bersyukurlah. Itu begitu simple, nggak perlu doa puasa, sayang membuang waktu. Terus kemudian yang ketiga adalah seperti Yesaya melakukan, dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Terus yang berikutnya, kita harus tetap segar, nggak usah pamer juga. Kita harus tetap ceria. Tuhan Yesus sampai berkata, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu supaya berseri-seri. Artinya nggak usah perlu diperlihatkan orang lain gitu. Jadi yang tahu adalah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Danlah doa puasa untuk kita. Ya, jadi ada doa puasa untuk orang Kristen. Dan doa puasa bagi kita adalah untuk mengosongkan diri sehingga manusia roh kita lebih sehat, lebih kuat, dan jiwa kita juga mengikuti pimpinan roh kita. Kedagingan kita juga ditundukkan kepada kekuatan roh kita, supaya roh kita menjadi semakin kuat, semakin sehat, rohani kita juga semakin luar biasa, dan jiwa serta kedagingan kita bisa tunduk kepada pimpinan roh kita yang baru. Haleluya. Yuk kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari kami sekarang lebih tahu lagi bahwa puasa di dalam perjanjian baru adalah karena pimpinan Roh Kudus. Dan bila Roh Kudus yang memberikan tugas kepada kami berpuasa untuk apa. Dan doa puasa kami doa puasa yang luar biasa dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan luar biasa seperti tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya saudara-saudari kami dalam Tuhan Yesus sekarang mulai merasakan dan mengerti, memahami, dia sedang digerakkan Roh Kudus untuk berdoa puasa buat apa. Dan mereka mulai melakukannya dengan ketaatan, hati yang tulus, dan dengan sukacita, serta dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan saudara. Kalau Anda mau mengerti dari kebenaran firman tentang masalah Anda atau apapun, dan Anda membutuhkan dukungan doa juga, silakan Anda segera WhatsApp ke 0895 6323 58989. Kami akan mendukung Anda dengan sehati. Dan Tuhan Yesus sahabat kita, saya percaya Anda diberkati. Tuhan Yesus memberkati.